Saudara, di tengah masa transisi kepemimpinan antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo, program makan siang gratis atau yang kini dikoreksi menjadi makan bergizi gratis masih muncul simpang siur terkait pos dan besaran anggaran. Benarkah pemerintah kesulitan menyiapkan anggaran untuk program ini sehingga perlu dipotong separuh dari anggaran semula? Salah satu yang sedang hangat dibahas, saudara, adalah pengakuan ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan yang menyebut pernah diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis oleh tim sinkronisasi Prabowo. Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisiensikan pagu anggaran 71 triliun rupiah agar dapat digunakan maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak. Menurut Herianto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak dan rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Gugus Tugas Prabowo Gibran masih terus menggodok besaran budget yang diperuntukkan bagi masing-masing anak yang mendapatkan program makan bergizi gratis. Misalkan, saudara, budget makan bergizi gratis jadi Rp7.500 dari yang awalnya Rp15.000. Makanan seperti apa yang bisa diperoleh anak-anak dengan nominal segitu? Nah, berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Julian Fernando. Makan bergizi gratis jadi sorotan, saudara, karena dari yang 15.000 kemudian ada ekonom yang menyebutkan jadi 7.500 karena ada penyesuaian. Nah, kita coba simulasikan ya, saudara, di warung makan yang ada di belakang saya ini, kira-kira untuk budget yang sudah disebutkan dari 7.500 kemudian dari 15.000, apa saja yang didapat dan kemudian apakah juga sudah memenuhi kriteria makan bergizi gratis? Ini saya mau coba pesan ya. Di sini ada Pak Oji. Tadi Pak Oji, boleh kira-kira bantu saya Pak Oji? Ini saya mau pesan makan yang bergizi tentunya. Harganya coba di Rp7.500 dulu Pak Oji. Kira-kira dapat apa aja nih Pak? Karbohidrat ada, paling sama sayur doang. Sayur doang? Iya. Oh, boleh dilihat dulu boleh. Pak porsinya seperti apa Pak ya? Oke, dapatnya nasi, kemudian ini ada apa lagi Pak yang dapat? Sayur. Sayur, boleh kira-kira sayurnya seperti apa nih Pak? Porsinya? Mau sayur apa? Yang ini kali, yang labu kali ya Pak? Labu boleh. Paling segini. Segitu ya, 7.500. Nah, kalau misalnya kita tambahin lagi Pak, di atas 10.000 atau misalnya sampai 15.000, kira-kira tuh bisa dapat semuanya nggak nih Pak? Ini untuk proteinnya ya. Ya, protein. Ada tempe. Sama telur. Sama telur. Mau telur apa? Boleh telur dadar telur aja. Dadar, ada, telur ceplok. Oke, nah ini udah? Udah. 15.000. 15.000. Kalau budgetnya segini 15.000, ada karbohidrat tentu saja, ada seratnya dan juga ada proteinnya dari telur. Tentu yang diharapkan adalah bagaimana pemenuhan dari gizi tersebut bisa tersedia. Triksi Valencia, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Ya, perkara kabar dipangkasnya budget makan bergizi gratis yang disampaikan ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan dibantah oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gibran bilang, saudara, anggaran makan bergizi masih Rp15.000 per porsi. Program ini masih dalam pembahasan banyak pihak supaya formulasinya pas. Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana? Ya, saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Ya, senada dengan Gibran, gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran juga membantah
anggaran program makan bergizi dipangkas. Yang betul, harga disesuaikan per daerah. Harga akan mengikuti dengan ketersediaan pangan tiap daerah yang tentunya berbeda-beda, yang membuat menunya pun tidak sama. Pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini itu belum ada sama sekali. Kalau soal harga, pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun ikut angkat bicara. Ia menepis isu pemotongan biaya makan bergizi gratis dari semula Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Erlangga bilang anggaran program makan bergizi tetap Rp71 triliun sesuai dengan nilai yang ditentukan pada RAPBN 2025. Meski demikian, Erlangga menyebut bisa saja implementasinya lebih fleksibel. Anggaran tidak dipotong, anggarannya sekitar 71,5 triliun, tinggal pelaksanaannya satu daerah dengan daerah yang lain indeksnya tidak sama, nah itu saja. Sementara itu PKS menilai program makan bergizi terlalu rumit. Pemerintah harus mempertimbangkan distribusi makanan, waktu hingga selera siswa. PKS mengusulkan program dilaksanakan dengan melibatkan banyak akademisi dan riset yang kuat. Sementara di awal-awal pengenalan program makan bergizi gratis saat kampanye Pilpres sempat muncul wacana pemakaian pos anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS yang dinilai PDIP tidak tepat. Seperti kita tahu saudara, makan bergizi gratis itu ranahnya kesehatan, sementara dana BOS di bawah bidang pendidikan. Makan siang gratis rumit. Waktunya sangat terbatas, kalau lebih lambat disampaikan bisa basi atau masyarakat atau anak-anak sudah terlalu lapar. Belum lagi beda-beda antar tiap daerah, pesisir dengan di gunung tentu berbeda. Selesai pemilu sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang gratis saja sekalian, ketimbang kita harus masukkan di pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar, sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan itu gitu. Untuk memantapkan program, uji coba makan bergizi gratis sudah beberapa kali dilakukan. Tak hanya di satu daerah saja. Pertama kali, simulasi dilakukan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, dan sejumlah anak sekolah dasar. Kabupaten Tangerang dinilai cocok menjadi lokasi pilot project program makan bergizi gratis karena memiliki 3 topologi, yakni sekolah di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Sebagai pilot project pertama disiapkan 160 porsi dengan harga per porsi senilai Rp15.000. Nah, ada 4 jenis menu yang diberikan. Pada menu pertama tersedia nasi putih, ayam, goreng tepung, perkedel tahu, capcay, dan juga pisang. Lalu menu kedua saudara ada nasi putih dengan lauk semur telur, tempe goreng, tumir buncis, wortel, dan buah pisang. Lalu kemudian di menu ketiga saudara ada gado-gado, tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Di menu terakhir ada siomay dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, dan lagi-lagi buah pisang. Ya, soal harga Rp15.000 per porsi dalam program makan bergizi gratis diakui tim sinkronisasi Prabowo Gibran belum final. Angka itu setara dengan $1 Amerika Serikat yang kerap dijadikan rujukan dunia terkait kecukupan gizi dalam satu kali sarapan.
Pilot project atau uji coba masih terus dilakukan sebagai riset untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan saat program benar-benar dilaksanakan kelak. Kita tunggu saja nanti seperti apa realisasi janji program makan bergizi gratis.